Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asik Ngaji. Kembali lagi sebuah video viral di media sosial, di mana di sini dituliskan dengan judul di bulan Ramadan patung Yesus mengeluarkan darah. Kenapa kami tergerak? Karena ada kata Ramadannya di sini. Wah, kemudian kita akan reaksi bersama. Nah, di sini ada dua angle. Ada angle pertama ini kita akan tampilkan, dan angle kedua kita akan tampilkan nanti, di mana katanya ini patung Yesus kemudian diduga keluar darah. Ya Alhamdulillah, ini sudah banyak beredar di media sosial, bahkan yang nonton bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin jadi ribuan atau ratusan ribu. Dan kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya, kemudian kita akan lihat faktanya seperti apa. Nah, sebetulnya di sini ada bulan Ramadan juga, hemat saya gitu ya, hemat saya memang ini tidak harus disambungkan juga begitu ya dengan bulan Ramadan dengan terkait kejadian ini begitu kira-kira. Kita lihat terlebih dahulu ya, wah silakan. Ini diduga di Maluku ya. Baik, ini angle yang pertama. Kita akan masuk ke angle yang kedua. Emang di sini banyak orang ya, banyak orang yang melihat kejadian tersebut, antusiasme yang sangat luar biasa dan animo masyarakat yang sangat besar untuk melihat kejadian aneh ini. Dan terlepas ini tadi disebutkan di judul awal, ini katanya terjadi di bulan suci Ramadan. Baik ikhwah, kita akan lihat ke video berikutnya atau angle keduanya ini. Silakan. Tadi darah panjang. Ada yang nunjuk-nunjuk gitu ya. Dia tadi panjang tuh. Baru kayak Baik, yang jelas di sini masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan kejadian ini. Nah, alhamdulillah, sejatinya kita kalau misalkan ada kejadian semacam ini ya lebih baik tabayun begitu. Dan ternyata tidak lama dari ini ada yang bersuara. Siapa beliau? Salah satunya dalam kolom komentar di sini disebutkan oleh Merlina Renwarin. Ya, kita baca terlebih dahulu. Maaf sebelumnya, jadi ini semacam permohonan maaf juga gitu ya untuk meluruskan. Maaf sebelumnya, saya hanya mau meluruskan informasi ini. Saya warga Kabupaten Maluku Tenggara dan kebetulan saya juga asli anak desa Langgur. Nah, orang ini ada di domisili desa Langgur ya. Tepatnya di kejadian yang diduga patung Yesus keluar darah. Ya. Anak desa Langgur, tempat kejadian, saya beragama Katolik. Saya juga sudah ke lokasi dan yang sebenarnya adalah bukan penampakan atau semacamnya, ini hanya cat pada patung salib Yesus. Jadi sebelumnya mungkin cat ini ditutupi oleh lumut dan debu sehingga tidak terlalu kelihatan. Tapi karena beberapa hari ini daerah kami diguyur hujan, maka debu dan lumut yang menempel pada patung salib jadi hilang karena terguyur hujan. Akhirnya patung salib jadi bersih. Makanya cat aslinya terlihat jelas, nampak seperti darah yang mengalir. Hal ini dibuktikan di tempat kejadian pada saat seorang warga mengambil tisu dan mengusap bagian kaki salib Yesus yang terlihat seperti darah itu tali ya. Seperti darah itu tali, ternyata tidak menempel pada tisu dan baunya pun bau cat, bukan darah. Penjelasan saya ini bertujuan untuk meluruskan informasi ya, bukan untuk melarang dan menentang iman kita sebagai umat Katolik. Terima kasih. Catatan, mohon bagi konten kreator atau siapa saja agar tidak sembarang membagikan informasi sebelum menyelidiki kebenarannya, agar tidak terjadi polemik dan perdebatan yang tidak seharusnya akibat informasi yang kalian bagikan. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik. Apalagi ini diberitakan di awal tadi Ramadan ya. Sejatinya sekali lagi tidak
harus dikaitkan juga begitu ya, di bulan Ramadan patung Yesus mengalirkan darah. Tidak harus dikaitkan, walaupun memang ini adalah bulan Ramadan, tapi sejatinya kan kita itu berbeda. Mau disamakan juga kita tidak sama. Seharusnya tidak kemudian ditulis di bulan Ramadan juga begitu kira-kira ya, Pak. Dan ini emang sangat viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan ya, menjadi buah bibir di masyarakat. Kata sebagian itu adalah darah, tapi sejelasnya disampaikan juga oleh Merlina tadi bahwasanya itu hanya cat saja, bukan kemudian darah asli begitu ya, yang segar seperti itu. Alhamdulillah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Setiap kali kami menyampaikan video tentunya harus menjadi ibroh, harus menjadi pelajaran. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tidak ada manfaatnya kalau misalkan tontonan tidak ada pelajarannya. Kalau misalkan ada tontonan tapi tidak ada hikmahnya. Nah, yang pertama pelajarannya, baik dari tontonan ini atau tontonan yang lain pun, atau kejadian apapun itu, bagi umat Islam harus ada tabayun. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya. Ya, karena semua itu yang kita lihat, yang kita saksikan, baik itu di tempat misalkan atau di media sosial, kalau misalkan kita langsung percaya tanpa kemudian cross check kebenarannya, atau dalam Islamnya disebut dengan tabayun, maka kalau misalkan kita sampaikan kepada orang lain, maka boleh jadi itu adalah kebohongan-kebohongan yang mungkin kita terus transfer kepada orang-orang. Maka lebih baiknya kita harus tabayun terlebih dahulu, terlepas dari kejadian ini atau kejadian apapun itu yang menimpa diri kita, yang menimpa masyarakat kita, yang menimpa kaum muslimin wabil khususnya, maka sejatinya harus tabayun, harus cross check terlebih dahulu. Karena tabayun ini adalah anjuran agama yang jelas Allah perintahkan, fatabayyanu, maka tabayunlah, maka cross checklah, konfirmasi apakah betul atau tidaknya, sehingga berita yang kita dapatkan, berita yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang sebenarnya di lapangan. Dan kalau misalkan kita sampaikan kepada orang lain pun itu menjadi kekuatan karena memiliki dasar, memiliki patokan yang sangat jelas. Nah, tadi di awal tidak kemudian harus disangkut pautkan karena ini sangat berbeda jelas begitu ya antara Ramadan dengan keyakinan dari teman-teman kita di luar sana. Ya, kita saling menghargai, kita saling toleransi, dan kita saling menjaga kerukunan umat beragama. Dengan kita saling menghargai, toleransi, semakin indahlah persatuan kerukunan umat beragama. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video yang kami tayangkan ini. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.